Pemirsa sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak para pemirsa untuk belajar bersama-sama dari Nabi Elia dalam menghadapi situasi COVID-19 yang membuat kita semakin ketakutan. Kalau kita memperhatikan Alkitab, khususnya 1 Raja-Raja pasal 17 sampai dengan pasal 22, di sana pelayanan situasi pergumulan Nabi Elia dibahas di situ. Nabi Elia adalah seorang nabi besar dalam perjanjian lama yang melayani di kerajaan Israel, di kerajaan utara. Dalam menghadapi raja-raja Israel yang menyembah berhala, Elia tidak takut menantang mereka, bertarung dengan mereka. Misalnya, dia bertarung dengan 400 nabi Baal di Gunung Karmel. Tapi kemudian ketika dia diperhadapkan dengan ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahaz, Elia ketakutan. Kalau membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-3, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, Elia ketakutan di sana dan kemudian melarikan diri. Kalau teman-teman pemirsa memperhatikan bahwa Elia yang begitu berani menantang orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, tapi kemudian ia sendiri takut menghadapi ancaman Isabel. Kenapa dia takut? Karena ketika dia diancam, dia belum mendapatkan berita dari Allah. Bagaimana dia keadaannya? Itu sebabnya dia lari, dan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga, ia lari ke Berseba yang adalah wilayah kerajaan Yehuda. Jadi boleh kita bilang lari ke luar negeri. Saudara pemirsa, seringkali ketakutan melanda kita dalam pelayanan oleh karena berbagai hal. Sekarang hal yang paling nyata adalah siapa yang tidak takut menghadapi COVID-19. Namun kita yakin bahwa Allah pasti tolong kita. Terkadang kita takut menghadapi situasi politik. Terkadang kita takut menghadapi masalah kesehatan. Masalah usia yang semakin usur dan sakit sekitar membuat kita ketakutan. Masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, banyak masalah membuat kita takut. Dan Elia menghadapi situasi yang sama. Tantangan politik, ancaman politik, merasa sendirian, merasa kesepian. Itu sebabnya dia ingin mati. Kalau membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, ia melarikan diri. Membaca ayat-ayat itu menunjukkan kenapa Elia begitu. Bukan hanya soal takut, tapi dia kelelahan. Dia rasa putus asa. Saat-saat ini banyak pendeta putus asa. Karena dengan COVID-19, kebaktian harus berubah. Dari tatap muka ke virtual. Perangkatnya terbatas. Jemaat hilang, tidak ada persembahan yang masuk. Banyak pendeta, banyak pelayan Tuhan, kebingungan, frustrasi, takut, putus asa. Itulah situasi yang seringkali kita hadapi. Banyak dosen teologi juga kelelahan karena tidak ada waktu untuk cuti sabatikal. Banyak pendeta kelelahan karena pelayanan tiap hari tidak ada waktu untuk istirahat. Maka banyak pelayan atau sebagian pelayan sakit-sakitan, keriput mudah, bahkan mati muda. Nah, Elia begitu juga kelelahan. Selain itu, bukan hanya masalah kelelahan, bukan hanya masalah putus asa, tapi juga Elia merasa gagal. Kalau membaca di pasal 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan 10, Elia merasa gagal, Elia merasa seorang diri. Terkadang banyak pelayan Tuhan yang putus asa karena merasa gagal. Sudah berjuang bertahun-tahun, belum ada yang bertobat. Sudah berjuang bertahun-tahun, tidak ada dukungan. Bahkan banyak misionaris yang terpaksa harus pulang. Dalam situasi COVID-19 ini ada misionaris yang terpaksa pisah dengan keluarga.
pulang ke Indonesia, belum sempat kembali ke tempat pelayanan, COVID-19 datang dan terpaksa berpisah. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekecewaan. Mungkin ada juga yang mempertanyakan di mana Tuhan. Elia merasa gagal. Juga Elia merasa seorang diri. Elia memiliki perasaan yang juga dirasakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 3 dan 4. Tapi ketika Paulus ingin mati, ketika Elia ingin mati karena merasa sendirian, Tuhan katakan, masih ada 7.000 orang Israel yang tidak menyembah berhala, yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa sekalian, bagaimana solusi bagi Elia dalam menghadapi keputusasaan itu, kelelahan itu? Allah menyediakan malaikat. Allah mengutus malaikat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5, ayat 7, ayat yang ke-8. Malaikat datang menyediakan makanan baginya. Yang berikut Tuhan berbicara kepadanya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Tuhan meluruskan jalan Elia ketika dia kesepian, ketika dia hidup di gua, ketika dia menyendiri. Allah melawatnya. Para pemirsa sekalian, ketika kita bergumul, ketika kita sendirian di kamar, ketika kita sendirian di tempat yang sepi, di saat-saat itulah kesempatan yang baik Allah melawat kita melalui firman-Nya. Karena itu, ketika kita ketakutan, ketika kita kecewa, ketika putus asa, bukalah Alkitab. Karena di saat itulah Allah akan berbicara. Nabi Elia diluruskan perjalanannya. Ketika dia kecewa, Tuhan memberi dia tugas baru. Kalau membaca 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, ada 3 tugas baru yang diberikan kepada Elia sebagai satu penghiburan, penguatan dari Tuhan bahwa dia masih diperhatikan dan dipakai oleh Tuhan. 1, dia disuruh untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Yang kedua, disuruh mengurapi Raja Yehu menjadi Raja Israel. Dan yang ketiga, dia disuruh mengurapi Elisa untuk menggantikan dirinya. Para pemirsa sekalian, ketika kita merasa gagal, Allah memberi kepercayaan baru. Ketika kita kesepian, Allah datang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ebenezer, sampai di sini, sampai di titik ini, Tuhan menolong kita. Pemazmur dalam Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan, dalam kesesakan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Ebenezer, pasti Tuhan menolong Anda. Shalom.